Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengaplikasian ekstraksi minyak atsiri dengan metode destilasi. Adapun anggota dari kelompok kami yakni saya sendiri, Stefano Movi dengan NPM 114, kemudian Sevilla dengan NPM 069, Sofia Balkis dengan NPM 088, Oka Artisia dengan NPM 102, Yasmin dengan NPM 106, dan Fianika dengan NPM 116. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan minyak atsiri menjadi salah satu komoditi ekspor. Salah satu jenis minyak atsiri yang potensial untuk dikembangkan adalah minyak atsiri palmarosa atau minyak palmarosa dan cengkeh. Kandungan utama yang terdapat dalam minyak palmarosa adalah geranio sebesar 67,6 sampai 83,6%. Kandungan geraniol yang cukup tinggi pada kandungan minyak palmarosa menjadikan minyak palmarosa menjadi salah satu jenis minyak atsiri yang potensial untuk dikembangkan. Kemudian cengkeh dimanfaatkan sebagai minyak atsiri karena terdapat kandungan eugenol, yang di mana eugenol adalah kandungan komponen terbesar dalam minyak cengkeh sebesar 70-80%. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode destilasi. Metode destilasi ini memiliki kecenderungan untuk menghasilkan rendemen yang baik. Metode destilasi terdiri dari 3 macam, yaitu destilasi air, destilasi uap, dan destilasi uap air. Namun, metode destilasi yang umum digunakan dalam produksi minyak atsiri adalah destilasi air dan destilasi uap air. Mengapa demikian? Karena metode tersebut merupakan metode yang sederhana dan membutuhkan biaya yang lebih rendah jika dibandingkan dengan metode destilasi uap. Tujuan Tujuan yang pertama yaitu mengetahui cara pemanfaatan daun dan gagang cengkeh yang terbaik sehingga dapat menjadi rujukan dalam pengolahan daun dan gagang cengkeh menjadi minyak atsiri. Tujuan yang kedua yaitu mengetahui perbandingan karakteristik minyak atsiri yang dihasilkan melalui metode destilasi uap air dan destilasi air. Untuk manfaatnya yaitu yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui perbedaan berbagai macam proses destilasi. Yang kedua, mahasiswa mengetahui proses destilasi pada minyak atsiri, palmarosa, dan cengkeh. Selanjutnya ada destilasi. Destilasi merupakan metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau volatilitas bahan. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Tekanan uap suatu cairan akan meningkat seiring dengan bertambahnya temperatur, dan titik di mana tekanan uap sama dengan tekanan eksternal cairan disebut sebagai titik didih. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu, sedangkan zat-zat yang memiliki titik didih yang lebih tinggi akan mengembun dan akan menguap apabila telah mencapai titik didihnya. Adapun metode-metode destilasi, yang pertama ada destilasi sederhana atau konvensional, yaitu pemisahan komponen berdasarkan perbedaan titik didih atau volatilitas melalui pemanasan menggunakan prinsip kesetimbangan fase uap dan cairan. Selanjutnya, destilasi bertingkat atau fraksional, yaitu pemisahan komponen dengan perbedaan titik didih kecil melalui penguapan dan kondensasi bertingkat, menghasilkan kemurnian tinggi dengan proses reflux. Selanjutnya, destilasi vakum, yang merupakan salah satu jenis destilasi yang memiliki tekanan operasi sebesar 300 mmHg absolut. Destilasi yang dilakukan dengan cara cairan diuapkan pada tekanan rendah. Destilasi uap, yaitu memisahkan komponen pada temperatur lebih rendah dari titik didih normalnya, menggunakan uap atau dengan mendidihkan campuran dengan pelarut untuk menurunkan suhu penguapan.
Selanjutnya yaitu destilasi air merupakan pemisahan bahan melalui kontak langsung dengan air mendidih tergantung pada jenis bahan. Lalu ada destilasi uap yang merupakan pemisahan komponen melalui uap bertekanan rendah di mana uap dan minyak ini mengembun dan dipisahkan berdasarkan berat jenis. Adapun destilasi azeotrop yaitu pemisahan campuran azeotrop dengan menambahkan entrainer untuk memutus ikatan azeotrop dan memisahkan komponen. Lalu ada destilasi uap air dengan microwave, di mana microwave ini digunakan untuk memanaskan air yang mendidih, lalu menghasilkan uap yang membawa minyak atsiri dari bahan. Lalu uap tersebut dikondensasikan di kondensor dengan pendingin air, dan cairan yang terkondensasi air dan minyak atsiri ini akan dikumpulkan di wadah akhir, di mana minyak atsiri dipisahkan dari air. Lalu ada destilasi eh, ekstraktif eks- ekstraktif yaitu proses pemisahan dengan penambahan pelarut untuk melarutkan komponen target, mirip dengan destilasi azeotrop. Next. Lalu ada pun metode ekstraksi minyak atsiri dari cengkeh, dapat dilihat pada gambar, yaitu terdapat alur pembuatan menggunakan destilasi pada daun dan batang cengkeh, di mana bahan-bahan yang digunakan yaitu daun dan batang cengkeh. Lalu adanya tahapan pemisahan dari pengotor, pencacahan ukuran menjadi 4 dan 8 mes, lalu pengeringan pada suhu 70 derajat Celcius, lalu penimbangan, lalu dilakukan tahapan distilasi dengan dua metode ekstraksi yaitu hydrodistillation dan stream hydrodistillation dengan microwave. Lalu dilanjutkan dengan tahapan kondensasi, adanya air pendingin yang masuk dengan air pendingin yang keluar, lalu pemisahan, lalu penambahan Na2SO4, lalu memisahkan dari sisa air dan hasil airnya yaitu minyak cengkeh. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu daun dan batang cengkeh dengan ukuran pencacahan 4 mes dan 8 mes dengan daya microwave 264 dan 400 watt. Lalu ada massa bahan yang digunakan untuk daun sendiri terdiri dari 50, 70, 90, 110, dan 130 gram. Dan batang cengkeh terdiri dari 50, 80, 110, 140, dan 170 gram. Waktu distilasi yang digunakan yaitu 30 menit, 60 menit, 90 menit, 120, dan 150 menit. Next. Terkait mekanisme dua metode ekstraksi yang digunakan yaitu hydrodistillation dengan microwave dan steam hydrodistillation dengan microwave. Yang pertama yaitu hydrodistillation dengan microwave, di mana ini microwave yang digunakan ini untuk memanaskan labu leher dua yang berisi air dan bahan cengkeh yang berada di dalam microwave. Panas dari microwave ini menyebabkan air mendidih dan menghasilkan uap yang akan membawa minyak atsiri dari cengkeh. Saat campuran air dan cengkeh ini dipanaskan, minyak atsiri dari cengkeh akan menguap bersama dengan uap karena sifat volatilnya. Lalu proses ini dipercepat oleh panas yang dihasilkan oleh microwave. Uap air yang mengandung minyak atsiri ini akan naik ke kondensor, di mana uap akan didinginkan menggunakan air masuk dan adanya air keluar. Lalu uap air dan minyak atsiri ini akan mengembun jadi cairan. Setelah cairan terkondensasi, campuran air dan minyak atsiri ini akan mengalir ke corong pemisah, di mana minyak atsiri dan air akan dipisahkan berdasarkan perbedaan massa jenisnya. Lalu yang kedua yaitu steam hydrodistillation dengan microwave ini, di mana mekanismenya yaitu cengkeh ditempatkan dalam labu yang berada di dalam microwave. Sama seperti halnya dengan hydrodistillation, microwave ini berfungsi untuk memanaskan air dalam labu tersebut untuk sampai mendidih. Uap yang dihasilkan ini membawa minyak atsiri dari cengkeh ke atas steam. Proses ini tuh dibantu oleh panas dari microwave. Nah, tabung steam yang di sebelah microwave ini tuh berfungsi untuk menghasilkan uap yang digunakan dalam proses pemisahan minyak atsiri dari bahan. Uap panas akan melewati bahan cengkeh dan membawa komponen volatil dari minyak atsiri yang berasal dari cengkeh. Lalu uap yang mengandung minyak atsiri ini masuk ke kondensor, air dingin masuk, dan air keluar, yaitu air keluar melalui kondensor untuk mendinginkan uap yang masuk. Proses ini menyebabkan uap mengembun jadi cairan. Cairan yang terkondensasi merupakan campuran air dan minyak atsiri yang akan mengalir ke wadah hasil destilasi. Di sini minyak atsiri akan terpisah dari air karena perbedaan massa jenisnya. Next. Selanjutnya yaitu metode ekstraksi minyak atsiri dari Palmarosa. Pada jurnal kedua itu ekstraksi minyak atsiri Palmarosa menggunakan destilasi air. Tahapan yang pertama yaitu ada
persiapan bahan, yaitu daun palmarosa segar disortasi basah untuk memisahkan daun dari pengotor. Selanjutnya, daun palmarosa dirajang dengan menggunakan pisau untuk memperkecil ukurannya, kemudian dilayukan dengan menggunakan metode kering angin selama kurang lebih 12 jam hingga hingga menghasilkan daun palmarosa layu. Selanjutnya pada proses destilasi air, yaitu menggunakan 25 gram sampel daun palmarosa layu tadi, kemudian dimasukkan ke dalam labu alas bulat, kemudian ditambahkan air sebanyak 250 ml dan batu didih, kemudian menghubungkan labu alas bulat dengan pendingin dan alas penampung berskala. Kemudian labu dididihkan dengan pemanasan yang sesuai selama 45 menit atau sampai minyak atsiri terdestilasi secara sempurna dan tidak bertambah lagi dalam bagian penampung berskala. Kemudian minyak atsiri Palmarosa yang diperoleh kemudian ditampung dalam vial. Pada jurnal kedua dilakukan perbandingan antara metode destilasi air dengan destilasi uap air. Mekanisme yang terjadi pada metode uap air yaitu pertama, bahan yang akan diekstraksi ditempatkan di ruang khusus atau rak penyimpanan dalam alat destilasi yang memungkinkan uap air untuk melewati bahan tanpa mencelupkannya ke dalam air. Kemudian air yang berada di bagian bawah alat destilasi dipanaskan hingga mendidih. Kemudian uap yang dihasilkan dari air mendidih dialirkan ke atas melalui bahan tanaman. Pada tahap ini, uap berfungsi sebagai medium untuk membawa senyawa volatil atau minyak asiri keluar dari bahan tanaman. Selanjutnya, uap air yang dihasilkan dari proses pemanasan mengalir melalui bahan tanaman atau daunnya dan membawa serta komponen volatil, terutama minyak asiri. Proses ini terjadi tanpa adanya kontak langsung antara bahan dan air mendidih, yang membuat bahan tanaman lebih terlindungi dari panas berlebih. Selanjutnya ada proses kondensasi uap, yaitu uap air yang mengandung minyak atsiri kemudian diarahkan ke tabung kondensor. Di dalam kondensor tersebut, uap didinginkan dengan menggunakan air dingin yang mengalir di sekitar tabung kondensasi, sehingga uap air dan minyak atsiri kembali ke bentuk cair. Campuran air dan minyak atsiri ini terkumpul di wadah penampung. Cairan yang terkondensasi terdiri dari air dan minyak atsiri. Karena minyak atsiri dan air memiliki densitas yang berbeda, dan umumnya minyak atsiri lebih ringan, mereka akan membentuk dua lapisan dalam wadah penampung. Minyak atsiri kemudian dipisahkan dari air dengan menggunakan corong pemisah atau alat pemisah lainnya. Air yang tersisa sering disebut dengan hidrosol, yang juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Kemudian minyak atsiri yang telah dipisahkan dari air dikumpulkan dalam vial atau botol khusus untuk disimpan dan dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya adalah minyak atsiri. Minyak atsiri dikenal dengan nama eteris yang dihasilkan dari tumbuhan. Minyak tersebut memiliki sifat mudah menguap pada suhu kamar tanpa mengalami dekomposisi, memiliki rasa getir, berbau wangi khas tanaman penghasilnya, umumnya larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air. Komposisi minyak atsiri sebagian besar tersusun atas terpenoid. Salah satu komponennya ada yang mengandung 10 atom karbon per molekul dan ini disebut dengan monoterpen. Monoterpen sendiri merupakan senyawa dalam minyak atsiri sebagai hasil ekstraksi dengan bahan baku tanaman termasuk buah-buahan, sayuran maupun rempah-rempah. Next. Selanjutnya adalah aplikasi metode destilasi pada ekstraksi minyak atsiri cengkeh. Di sini ada tabel hasil ekstraksi dari daun cengkeh yang dibandingkan antara hydrodistillation dan steam hydrodistillation. Pada proses steam hydrodistillation ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar proses berjalan sempurna. Salah satunya adalah masalah yang biasa timbul ketika bahan masih dingin. Steam yang mulanya terbentuk akan cenderung mengembun dan membasahi bahan. Pembasahan ini akan berlangsung secara terus-menerus hingga suhu komponen di dalam labu distiller sama dengan titik didih air tertentu. Hal ini menjadi kelemahan dari steam hydrodistillation, yaitu jumlah steam yang dibutuhkan cukup besar dan waktu penyulingan lebih lama.
Dalam proses ini, sejumlah besar steam akan mengembun dalam tumpukan bahan sehingga bahan bertambah basah dan menghasilkan minyak dalam waktu yang lama. Selain itu, untuk variasi daya, semakin tinggi daya yang digunakan dalam proses ekstraksi, maka minyak yang didapat juga semakin banyak. Hal ini dikarenakan uap air yang membawa minyak langsung terangkat ke atas tanpa adanya pengembunan lagi karena suhu lingkungan pada labu distilasi lebih tinggi. Pada daun cengkeh ini didapat metode hydrodistillation unggul 4 dari 6 parameter perbandingan metode ekstraksi. Sedangkan metode steam hydrodistillation hanya 2 dari 6 parameter perbandingan yang unggul, sehingga didapatkan hasil terbaik adalah dengan metode hydrodistillation. Next. Selanjutnya adalah tabel hasil ekstraksi batang cengkeh. Di sini dihasilkan bahwa metode yang terbaik adalah steam hydrodistillation dibandingkan dengan hydrodistillation. Hal tersebut disebabkan karena steam hydrodistillation mempunyai suhu dan tekanan proses yang relatif lebih tinggi, sehingga tidak ada minyak atsiri yang bercampur dalam air yang menyebabkan jumlah minyak yang tertinggal dalam air itu kecil, serta senyawa-senyawa yang terekstrak akhirnya lebih lengkap. Jika minyak tidak bercampur dalam air, maka minyak akan langsung terbawa uap air dan langsung terembunkan. Sementara pada hydrodistillation, bahan yang akan diambil minyak atsirinya dimasak dengan air, sehingga proses penguapan air dan minyak berlangsung bersamaan. Dikarenakan minyak bercampur dengan air menyebabkan dibutuhkan proses lebih lanjut, yaitu penguapan yang memerlukan waktu lebih lama. Selain itu, untuk variasi ukuran semakin kecil ukuran batang cengkeh yang digunakan dalam proses ekstraksi, maka minyak yang didapat juga semakin banyak. Ukuran yang lebih kecil menyebabkan luas kontak bahan dengan pelarut semakin besar, sehingga proses difusi berlangsung dengan cepat. Kesimpulannya, pada daun cengkeh ini didapat metode steam hydrodistillation unggul 5 dari 6 parameter perbandingan metode ekstraksi, sedangkan metode hydrodistillation hanya 1 dari 6 parameter perbandingan yang unggul. Diakumulasikan perolehan keunggulan dari masing-masing metode ekstraksi ini didapatkan metode hydrodistillation didapat 5 dari 12 parameter perbandingan, sedangkan metode steam hydrodistillation unggul 7 dari 6 parameter perbandingan. Maka metode steam hydro adalah metode yang terbaik dalam ekstraksi minyak cengkeh. Next. Selanjutnya ada aplikasi metode destilasi pada ekstraksi minyak asidi palmarosa. Pada gambar di samping terdapat perbandingan hasil organoleptik metode destilasi air dan destilasi uap air pada minyak asidi palmarosa. Untuk hasil organoleptis ini merupakan uji dengan menggunakan indera manusia sebagai parameter uji menggunakan indera penglihatan dan indera penciuman. Hasil tersebut didapatkan minyak palmarosa hasil destilasi uap air menunjukkan bahwa kualitas minyak lebih baik daripada minyak palmarosa dibanding dengan destilasi air. Hasil ini kejernihan dan aroma yang kurang pada destilasi air dapat disebabkan karena adanya air yang tertinggal dalam minyak palmarosa hasil destilasi dengan air. Berikutnya, next. Di sini selanjutnya ada indeks bias minyak palmarosa. Menurut Pramsari 2023, indeks bias memiliki kaitan erat dengan komponen yang terdapat dalam minyak asitri. Semakin banyak komponen rantai panjang seperti atau komponen dengan gugus oksigen ikut tersuling, maka kerapatan medium minyak asitri akan bertambah sehingga cahaya akan lebih sulit untuk dibiaskan. Hal ini akan menghasilkan indeks bias minyak asitri semakin besar. Indeks bias minyak palmarosa tersebut didapatkan hasil destilasi air memiliki indeks bias yang lebih besar dibandingkan minyak asitri dengan destilasi uap air. Selanjutnya, berikut adalah hasil dari identifikasi CGMS pada minyak palmarosa, destilasi uap air, dan destilasi air. Dapat dilihat pada grafik di samping, grafik X menunjukkan bahwa 9 puncak, sedangkan grafik Y yang
hasil identifikasi minyak palma rosa destilasi air terdapat 7 puncak. Puncak-puncak tersebut menggambarkan senyawa yang terdapat dalam masing-masing sampel. Identifikasi kualitatif pada setiap senyawa berdasarkan pada waktu sampel untuk keluar dari kolom retinal time. Senyawa yang memiliki titik didih yang lebih rendah akan lebih mudah keluar dari kolom sehingga retinal time-nya lebih singkat. Selanjutnya, next. Pada tabel di samping adalah hasil dari CGMS yang merupakan temuan senyawa-senyawa yang ada pada minyak asitri palmarosa. Kandungan kandungan tersebut dalam minyak palmarosa terdapat lebih banyak dari destilasi air dibandingkan dengan destilasi uap air. Seperti menurut Pramita Sari 2003, hal tersebut dapat disebabkan karena semakin lamanya waktu destilasi yang dilakukan akan mengakibatkan keraniol yang tidak stabil terhadap pemanasan menjadi rusak. Selanjutnya, Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa minyak atsiri hasil destilasi air memiliki indeks bias yang lebih besar dibandingkan dengan destilasi uap air. Hal ini mungkin disebabkan oleh sisa air yang tertinggal dalam minyak atsiri selama proses penyulingan, yang membuat cahaya lebih sulit dibiaskan. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua metode menghasilkan profil senyawa yang berbeda. Dengan destilasi uap air menghasilkan lebih banyak senyawa, termasuk linalil asetat dan geranil isovalerat. Namun destilasi air menghasilkan kadar geraniol yang lebih tinggi dalam kondisi eksperimen ini. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan suhu dan tekanan selama proses destilasi, serta perbedaan waktu ekstraksi. Kandungan air yang lebih tinggi dalam minyak atsiri hasil destilasi air juga mempengaruhi indeks biasnya. Next. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.